Hai guys, ketemu lagi bersama Alvin dan Agnes. Hai. Kali ini kita mau cerita dikit nih. Betul juga nih. Bagaimana kita sekarang bisa ada di sini. Jadi kita mau Emang kita di mana nih? Kita ada di airport. Belum bilang ada di mana. Kita sekarang mau ke Indonesia, mau liburan. Akhirnya pulang ke Indonesia. Tapi prosesnya benar-benar butuh perjuangan banget ya guys. Setelah 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih kita nggak bisa pulang Indonesia. Akhirnya kita punya kesempatan kembali liburan ke Indonesia untuk ketemu keluarga, bapak mama. Tapi itu juga prosesnya nggak gampang nih. Nggak gampang banget. Jadi banyak banget step yang harus kita lewatin. Jadi apalagi ada perubahan karantina kan ya, dari 3 hari terus ke 7 hari dan sekarang saat ini 10 hari. Sekarang per tanggal 5 5 Desember ya. Jadi kita udah booking tiket, terus kita harus ubah tiket kita juga karena kita majuin biar kita bisa, kadang kita ada rencana keluarga gitu dan kita coba untuk majuin ya. Jadi kita rubah tiket tuh last minute banget. Cuma ya bersyukur gitu masih dapat tempat tiketnya. Terus hotel juga aman. Hotel gitu. juga aman, iya. Sekarang bentar lagi kita mau boarding ya. Nunggu boarding guys. Kita udah di pesawat guys. Ini kebetulan nggak terlalu penuh ya. Kiri kanan kita tuh kosong. Semoga kita bisa selonjoran. Ini bisnis kelas tapi murah. Soalnya dari sini kita ke Singapura dulu 12 jam penerbangan. Dari Singapura baru ke Jakarta. Transitnya 2 jam ya di Singapura ya. Jadi lumayan nih kalau 12 jam bisa selonjoran. Bisa bobo. Ya, kiri kanan kita juga kosong. Jadi ini kita dapat air guys. Terus ada care kit. Ini tuh kayak dalamnya ada disinfektannya, maskernya juga, sama masker, sama ini headsetnya. Kalau dibaliknya juga kita bisa ada QR code kayak gitu guys. Ada QR code ini untuk digital menunya, in-flight wifi. Ada games. Jadi new normal di Singapore Airlines kayak gini guys. makan.
akhirnya guys, kita sekarang udah di hotel ya. Kita lagi karantina. Jakarta. Akhirnya, aduh, kita hari ini udah hari ketiga di karantina. Yes. Tapi kita mau cerita dulu nih ke kalian semua pengalaman kita sampai ke tempat itu gimana gitu. Terutama untuk persyaratannya apa aja, stepnya apa aja. Dan itu juga pengalaman yang terpenting itu ketika bagaimana prosesnya ketika kita mendarat di Soekarno-Hatta ya sampai bisa keluar. Iya, betul banget. Nah guys, sekarang kita mau cerita nih pengalaman kita dari kota kita mulai berangkat dari kota Frankfurt, negara Jerman ke kota tujuan Jakarta, Indonesia. Yap, flight kita tuh transitnya di Singapura selama 2 jaman ya kurang lebih. Transit di Singapura dan ceritanya tuh ya karena pandemi COVID ini ya. Jadi waktu pesawat mendarat tuh kita dikasih announcement dari pramugarinya gitu. Jadi untuk orang-orang yang memang tujuannya ke Singapura itu mereka boleh keluar duluan. Dan yang lain harus tunggu kalau yang mau transit. Iya, untuk yang transit itu harus tunggu dulu sampai ada pemberitahuan boleh keluar dari pesawat. Nah itu juga nunggunya lumayan lama ya. 15-20 menit lah ya kayaknya. Iya. Jadi begitu keluar dari pesawat, kita udah disambut sama petugas-petugas bandara Changi itu dengan baju pakai lengkap ya, ya APD. Jadi mereka udah pakai masker, pakai baju pelindung gitu ya. Ya baju pelindung gitulah. Udah disambut dan disuruh tunjukin boarding. Ya, pertama kita disuruh baris dulu, habis itu orang itu datang ke kita nanya kalian mau kemana gitu. Kalau kita bilang kita mau lanjut ke Jakarta, terus kita dikasih satu band kayak gini, warnanya hijau, bisa lihat di sini. Ya nanti kita kasih. Dan itu dikasih ke kita gitu, langsung dipakai sama dia. Dan itu sebagai tanda kalau kita transit. Ya orang-orang yang transit di Singapura. Nah, sudah itu udah antri, kita baru digiring sama petugasnya untuk ke tempat tunggu selama kita transit. Jadi kita tuh nggak boleh jalan-jalan gitu di Changi Airport itu, karena ya mungkin takut juga ya, mereka juga kasih peraturan seperti itu. Dan sayang banget sih ya, tadinya kita banyak banget yang mau dibeli ya, mau jajan di Singapura Irwin, iya, dan beli yang lain, Garrett. beli Garrett. Kita boleh nggak sih sebutin nama di sini? Kayaknya sih nggak apa-apa. Iya, tadinya tuh udah planning banyak banget, udah pengen jalan-jalan karena waktu transit kita tuh lumayan 2 jam lebih gitu. Jadi kita pengennya bisa jalan-jalan gitu dulu. Ternyata nggak bisa. Karena kan dari Frankfurt ke Singapura tuh lumayan ya 12 jam penerbangan kan. Udah capek jadi kayak butuh refreshing gitu loh. Nah, udah gitu nunggu sampai kita dipanggil lagi. Nah, jadi penerbangan kita. Penerbangan berikutnya ada announcement gitu dari orangnya, dibilang yang mau ke Jakarta dipanggil. Nah, terus kita tunjukin lagi boarding pass kita. Nah, habis itu kita disuruh baris lagi nih ke depan gitu. Nah, itu mereka semua nunggu gitu, yang semua yang ke Jakarta. Dan kebetulan pada saat itu kita disatuin sama orang-orang yang juga mau ke Manila. Iya, jadi satu antrian gitu. Nah, habis itu kita akhirnya digiring sampai ke gate-nya lagi, yang ke arah Jakarta gitu. Jadi diantar tuh kayak pertama yang mau ke Manila dulu, gate pertama, dan akhirnya kita di gate terakhir ya. Kita di ujung banget gitulah. Iya, yang untuk ke Jakarta gitu. Nah, segitulah ceritanya transit kita di Singapura. Iya, jadi untuk teman-teman yang mungkin mau transit Singapura, peraturan sampai kita kemarin sih tanggal 6 Desember itu seperti itu. Nah, sekarang kita mau cerita nih lanjut bagaimana proses kita bisa keluar dari Bandara Soekarno-Hatta. Prosesnya itu cukup ribet sih sebenarnya, tapi kita beruntung banget pada saat kita mendarat itu kebetulan lagi kosong. Iya, soalnya kita lihat-lihat review orang-orang itu mendarat di Cengkareng itu prosesnya kayak ribet, terus lama banget, dan ya dengar-dengar sih sampai harus lari-lari gitu, cepet-cepetan gitu, buru-buruan gitu ya. Ya cuman bersyukurnya gitu kita begitu sampai tuh
sepi ya. Karena kebetulan pada saat kita satu-satunya pesawat yang baru nyampe. Iya, pada saat jadi itu. prosesnya untuk kita sih nggak terlalu Terlalu lama. Prosesnya apa aja nih, Say? Nah, kita mulai deh, kalau nggak salah ini ada 4 checkpoint yang harus kita Iya. lewatin, dan kita mau cerita dulu checkpoint pertama di saat ini sekarang ya. Checkpoint tuh maksudnya kayak step-stepnya gitu ya. Jadi kita harus pindah. Nah, jadi ketika kita mendarat, kita keluarkan dari pesawat, terus kita menuju ke arah claim baggage. Iya. Nah, di situ ada satu checkpoint pertama, dan di situ kita itu kalau nggak kita harus tunjukin ke orang itu, sebentar kita lihat dulu ya. Kita tunjukin, kita harus tunjukin paspor sama boarding pass kita. Iya, yang penting paspor, boarding pass. Boarding pass dari kalau kita sih dari Singapura. Singapura menuju Jakarta. Jakarta. Oh ya, by the way, kita juga sebelumnya tuh di Frankfurt tuh karena kita punya informasi kita harus masukin e-hak. Nah, jadi kita juga masukin e-hak di aplikasi Peduli Lindungi. Jadi sebelum kita berangkat tuh di Frankfurt, di Bandara Frankfurt tuh kita daftar e-hak dulu dan dapat barcode-nya. Tapi ternyata setelah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, petugasnya tuh bilang nggak perlu e-hak lagi gitu. Makanya ada step yang ini, yang pertama ini. Jadi butuh paspor dan boarding pass. Dan petugasnya memberikan pada kita gitu satu QR code. Iya. Dan QR code ini tuh nggak boleh hilang. Sangat-sangat penting. Karena ini QR code dibawa ke semua checkpoint. Betul. Nah, sekarang kita mau menuju ke checkpoint 2, kita mau cerita nih. Nah, di checkpoint 2 ini kita butuh QR code yang di checkpoint 1 dibikin itu loh. Terus hotel. Kita juga butuh QR code dari hotel karantina. Nah, by the way, untuk kalian yang mau datang ke Indonesia karena diharuskan karantina saat ini, jangan lupa untuk booking dulu hotel karantinanya. Betul. Dan ada website khususnya, jadi nggak perlu pusing untuk carinya gimana. Itu udah tertera di situ hotel apa aja yang udah termasuk dalam list Satgas Covid ya. Betul, ya. Nah, nanti setelah booking, kalian tuh bakalan dapet QR code dari hotelnya. Dan ini penting banget untuk teman-teman bawa nih. Harus dibawa. Nah, terus gimana nih? Nah, habis itu kita kan udah yang pertama kita udah nunjukin QR code yang dari checkpoint pertama. Kita juga udah tunjukin QR code dari hotel karantina, dan kita juga harus tunjukin PCR tes kita. PCR tes negatif dari negara asal kita datang. Dan itu juga penting. Berlaku 3x24 jam sebelum keberangkatan. Pada saat kita berangkat ya tanggal 5 Desember itu. Dan juga yang terpenting kita juga kalau dari harus nunjukin vaksin kalau yang udah divaksin ya. Oh iya, full vaksin. Betul. Sertifikat vaksin untuk teman-teman yang udah divaksin. Itu juga ditanya sih. Nah itu habis itu kalau sudah selesai kita bisa diarahkan ke checkpoint yang ketiga. Yes. Kita lanjut ke checkpoint yang ketiga. Oke, sekarang kita mau masuk ke checkpoint yang ketiga. Jadi kita butuh apa aja nih, Say? Checkpoint yang ketiga, lagi-lagi kita butuh QR code yang di checkpoint 1 sama paspor. Nah, itu tuh checkpoint 3 tuh dimana kita bakalan dites PCR lagi. Dicolok lagi hidungnya. Digeli-geliin lagi. Iya, dan mulutnya dikorek-korek gitu. Nah, ya, untuk PCR. Nah, yang itu juga yang terpenting kalau yang takut sama dicolok hidungnya, kata bapaknya yang waktu nyolok hidung aku sih, dia bilang ketika dia colok itu kita harus sekalian tarik napas biar rongga hidungnya lebih kebuka. Lebih terbuka ya. Itu tips doang sih. Iya. Nah, terus di checkpoint 3 itu sebelum kita dites PCR, itu nanti petugasnya bakalan print out satu barcode sebagai nomor sampel dari PCR kita. Itu juga penting tuh. Iya. Nah, udah gitu baru diarahkan ke ruang PCR. Setelah itu apa nih saya? Setelah itu kita setelah dites kita langsung diarahin ke checkpoint yang keempat. Iya, jadi begitu beres tes PCR, jadi ada penjaga lagi.
Dan ada satu mesin untuk baca barcode ya. Jadi kita harus scan barcode lagi untuk bisa keluar dari situ. Dan lanjut ke imigrasi. Dan imigrasi seperti biasa ya, cuma butuh paspor sama boarding pass ya. Paspor dan boarding pass doang, betul. Iya, itu aja. Setelah itu lanjut ke Ambil baggage. claim baggage. Ya, untungnya karena prosesnya itu cepat, jadi kita juga kita udah sampai duluan sebelum baggage kita datang ya. Iya, jadinya ya bersyukur banget sih, prosesnya lancar sih ya untuk kita. Ya mungkin juga kalau informasi aja nih, kalau yang bisa duduknya di depan itu kalau bisa pesen duduknya yang di bagian depan dari dalam pesawat itu lebih baik. Jadi lebih cepat keluar ya. Kita bisa lebih cepat keluar. Gitu daripada yang di belakang-belakang gitu kan harus nunggu ya. Iya, itu sih tips dari kita. Cuma ya memang kadang maskapai juga ada yang harus bayar sih ya pastinya. Itu dia sih. Nah, udah gitu lanjut lagi, setelah ambil baggage, kita jalan menuju ke ruang tunggu hasil PCR. Betul. Nah, di situ ada Bapak yang dari hotel ya, pihak hotel. Dari situ kita pasti kan kalau udah booking hotel itu hotelnya bakalan aturin kayak penjemputannya. Nah, nanti ada orang hotel yang bakalan samperin kita untuk urus hasil PCR kita dan paspor kita juga langsung ditahan sama Bapak itu. Ya, sama petugas hotel ini. Dan kita nunggu juga berapa lama ya? 2 jam sih, kita menunggu 2 jam. 2 jam untuk nunggu hasil PCR. Nah, Dan hasilnya negatif. Jadi kita sekarang ada di hotel tetap harus karantina. Iya. Nah, setelah dapat hasil PCR yang negatif, kalau yang positif kita nggak tahu sih, tapi semoga teman-teman nggak mengalaminya. Untuk yang negatif, kita diarahkan sama petugas hotel untuk boleh keluar dari bandara untuk menuju hotel. Dan sebelum keluar juga kita harus scan satu barcode lagi. Iya, dan itu QR code dari hotel. QR code dari hotel. Dan itu step terakhir sebelum kita benar-benar keluar dari bandara ya. Yap, udah gitu, udah deh. Sampai hotel. Nah, jadi nih, kalau dirangkum, apa aja sih yang kira-kira dibutuhin? Yang pertama kita tentunya butuh paspor. Dan kedua kita juga butuh QR code atau konfirmasi dari hotel untuk karantina. Dan juga kita butuh PCR test negatif. Ya, untuk yang berlaku 3 kali 24 jam sebelum penerbangan. Iya. Dan boarding pass juga jangan lupa, jangan sampai hilang ya. Jangan langsung dibuang gitu ya. Setelah lewat itu, karena itu sangat penting sih untuk ditunjukin sekali lagi. Yap. Apalagi ya, saya udah sih ya. Kayaknya sih udah. Menurut pengalaman kita per tanggal 5 Desember. Kalau untuk kedepannya nggak tahu sih berubah. Ya, kita juga nggak tahu. Ya mudah-mudahan juga ya karantinanya juga. Makin Kita berkurang. saat ini kita harus 10 hari karantina. Yeay. Ini kita udah pakai gelang karantina nih. Ini dikasih gelang karantina. Iya. Dan di video next berikutnya. Next video. Jangan pakai berikutnya. Dan untuk next video kita bakalan review hotel karantina ini. Betul. Oke deh, sekian dulu cerita-cerita kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan tombol loncengnya diklik ya. Ya, biar kalian juga tahu kalau ada video-video baru dari kita. Oke. Oke. Auf Wiedersehen. Dah.